Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Fatima Mardiana dengan NIM 1030524300007. Saya berasal dari kelas DS4802. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sub CLO2, tugas kalkulus asesmen kedua. Di sini ada 3 soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama memiliki 5 bagian soal. Diketahui sebuah fungsi f(x) memiliki beberapa formula dan syarat. 3 dikurangi x jika x kurang daripada 2. Kemudian jika x sama dengan 2 maka hasilnya tetap 2. Fx tetap sama dengan 2. Kemudian jika x lebih besar daripada 2 maka formula yang digunakan adalah x per 2. A. Gambarkan grafik dari f. Dari himpunan yang saya sertakan terdapat beberapa nilai, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai dari negatif 2. Negatif 2 memiliki nilai kurang daripada 2, maka kita menggunakan formula yang pertama, yaitu 3 dikurangi x. Kita aplikasikan, kita substitusi. 3 dikurangi negatif 2 hasilnya sama dengan 3 ditambah 2, sama dengan 5. Kemudian negatif 1 bernilai kurang daripada 2, maka kita tetap menggunakan formula yang pertama. 3 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 0 juga memiliki nilai kurang daripada 2. Kita tetap menggunakan formula yang pertama. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan 1 juga bernilai kurang daripada 2, maka berlaku formula yang pertama. 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 2. Karena 2 sama dengan 2, maka berlaku formula X sama dengan 2. Hasilnya tetap 2. Kemudian 3. 3 ini bernilai lebih besar daripada 2, maka berlaku formula yang ketiga. 3 per 2 hasilnya adalah 1,5. Kemudian 4. 4 bernilai lebih besar daripada 2, maka berlaku formula yang ketiga, yaitu 4 per 2 hasilnya adalah 2. Kemudian yang terakhir 5. 5 bernilai lebih besar daripada 2, kita substitusikan ke formula yang ketiga. 5 per 2 hasilnya adalah 2,5. Kemudian dapat kita gambar ke grafik jika fungsi negatif 2 memiliki nilai 5, kemudian fungsi dari negatif 1 memiliki nilai 4, fungsi dari 0 memiliki nilai 3, fungsi 1 memiliki titik 2, fungsi 2 memiliki titik yang sama yaitu 2, dan fungsi 3 memiliki nilai titik 1,5, fungsi 4 memiliki nilai titik 2, dan fungsi 5 memiliki nilai titik 2,5. Karena 1, 2, dan 4 memiliki nilai titik yang sama yaitu 2, dapat digambarkan garis seperti berikut. Kemudian fungsi dari negatif 1, negatif 2, negatif 1, dan 0 kita gambarkan garis seperti berikut, menurun. Kemudian ini bukan menurun tapi seperti miring gitu garisnya. Kemudian fungsi dari 3, 4, 5 jika kita buat satu garis seperti ini. Maka berikut adalah grafik dari F. Kita beralih ke yang nomor 1 bagian B. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2 dari arah kanan dan limit X mendekati 2 dari arah kiri dan nilai F2. Limit X mendekati 2 dari arah kanan, jika mendekati 2 dari arah kanan, maka nilai-nilai yang mendekati itu lebih besar daripada 2. Jika nilai tersebut lebih besar daripada 2, maka berlaku formula ketiga, yaitu X per 2. Kita substitusikan, 2 per 2 hasilnya adalah 1. Dapat disimpulkan bahwasanya limit X mendekati 2 dari arah kanan adalah 1. Kemudian limit X mendekati 2 dari arah kiri. Jika limit X mendekati 2 dari arah kiri, itu sama dengan nilai X lebih kecil daripada 2. Maka berlaku formula yang pertama, yaitu 3 dikurangi X. Kita substitusikan. Ini salah tulis ini. Kemudian limit X mendekati 2 dari arah kiri kita substitusikan, 3 dikali 2 hasilnya adalah 1. Kemudian F2. Karena jika X adalah 2, maka fungsinya akan tetap 2. Dapat disimpulkan jika F2 hasilnya tetap 2. Ini sudah ditemukan
formula for A limit dan fungsi yang disajikan. Kemudian yang C, tentukan nilai dari apakah limit dari X mendekati 2 ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika tidak ada, jelaskan mengapa. Saya menyimpulkan bahwasanya limit X mendekati 2 itu memiliki nilai, yaitu 1. Dikarenakan limit X mendekati 2 dari arah kanan hasilnya 1. Hal ini sama dengan limit X mendekati 2 dari arah kiri hasilnya sama dengan 1. Jika limit X mendekati 2 dari arah kanan dan kiri bernilai sama, maka limit X mendekati 2 bersifat ada dengan nilai 1. Kemudian yang D. Tentukan nilai dari limit X mendekati negatif 1 dari arah kiri dan limit X mendekati 1 dari arah kanan. Kita tentukan limit X mendekati negatif 1 dari arah kiri, maka nilai X itu lebih kecil daripada nilai daripada 2. Kita menggunakan formula yang pertama, ini 3 dikurangi X. Kita substitusi 3 dikurangi X, kita masukkan 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 3 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Kemudian limit X mendekati negatif 1 dari arah kanan. Karena mendekati dari arah kanan masih belum bisa lebih daripada 2, contohnya negatif 0,9 masih negatif, maka berlaku X kurang daripada 2, yaitu formula pertama. Kita aplikasikan 3 dikurangi X sama dengan kita substitusikan 3 dikurangi negatif 1, hasilnya tetap sama, 3 ditambah 1 yaitu 4. Dapat ditentukan, tidak ya, hanya menentukan nilai limit. Berarti dapat ditentukan jika nilai limit X mendekati negatif 1 dari arah kiri adalah 4 dan nilai limit X mendekati negatif 1 dari arah kanan juga 4. Kemudian kita beralih ke yang bagian E. Apakah limit X mendekati negatif 1 ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika tidak ada, jelaskan mengapa. Dapat disimpulkan karena limit X mendekati negatif 1 dari arah kiri memiliki hasil yang sama dengan limit X mendekati negatif 1 dari arah kanan, yaitu 4. Dapat disimpulkan jika ada limit X mendekati negatif 1 dengan nilai 4. Karena itu tadi, limit X mendekati negatif 1 dari arah kanan dan kiri memiliki nilai yang sama. Nomor 1 sudah selesai, kita beralih ke nomor 2. Tentukan nilai limit dari limit 3 per X kuadrat dikurangi 4. Jika A, X mendekati 2 dari arah kanan, B, X mendekati negatif 2 dari arah kanan, dan C, X mendekati negatif 2 dari arah kiri. Kita tentukan dulu yang A. Kita substitusi dulu. A, limit X mendekati 2 dari arah kanan, kita substitusi 3 per X kuadrat dikurangi 4. Kita masukkan 3 per 2 kuadrat ditambah 4. Karena 2 kuadrat ini hasilnya 4 sama dengan 3 per 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah 3 per 0. Maka hasilnya adalah tak hingga. Nih. Kemudian limit X mendekati negatif 2 dari arah kanan. 3 per X kuadrat dikurangi 4 disubstitusikan. 3 per negatif 2 kuadrat dikurangi 4. Maka hasilnya itu sama dengan 3 per 4 kurangi 4, 3 per 0, hasilnya adalah negatif tak hingga. Mengapa negatif tak hingga? Dikarenakan jika negatif 2 didekati dari arah kanan, maka nilai yang paling dekat dari negatif 2 itu adalah negatif 1,999. Negatif 1,99 ini jika dikuadratkan lalu dikurangi dengan 4, maka hasilnya tetap negatif. Maka dari itu hasil dari 3 per 0 adalah negatif tak hingga. Kemudian beralih ke C. Limit X mendekati negatif 2 dari arah kiri. Kita substitusikan ke formulanya 3 per negatif 2 kuadrat dikurangi 4. Hasilnya 3 per 4 dikurangi 3 dibagi 3 ya, 3 per 4 dikurangi 4, hasilnya sama dengan 3 per 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena negatif 2 jika dikuadratkan negatif 2 jika didekati dari arah kiri, maka
yang paling dekat dari negatif 2 adalah negatif 2,1. Negatif 2,1 jika dikuadratkan hasilnya positif, dan positif hasil dari kuadrat itu jika dikurangi 4 hasilnya tetap positif. Maka dari itu hasil tak hingga ini adalah tak hingga yang positif. Di sini dapat disimpulkan jika limit X mendekati 2 dari arah kanan bernilai tak hingga positif tak hingga, limit X mendekati 2 mendekati negatif 2 dari arah kanan negatif tak hingga, limit X mendekati negatif 2 dari arah kiri bernilai tak hingga positif. Tadi tak hingga negatif maksudnya. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan 1 per mutlak X ditambah 1 dikurangi X kuadrat per 2. Di titik mana ini bernilai tidak terdefinisi dikarenakan nilai berapapun yang dimutlakan itu tidak akan 0 dan selalu bernilai positif. Dengan begitu maka hasilnya adalah tak hingga. Kemudian kita beralih ke bagian yang ini. Negatif X kuadrat per 2. Nilai berapapun, bilangan bulat berapapun yang dikuadratkan hasilnya tetap positif sehingga terdefinisi untuk semua X. Maka dari formula ini dapat ditentukan jika fx 1 per mutlak X tambah 1 dikurangi E kuadrat per 2 itu terdefinisi di semua titik dan kontinu di semua titik. Maka dapat ditentukan jika negatif tak hingga dan tak hingga. Titik kontinunya atau terdefinisi di semua titik sehingga tidak terhingga. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf jika terbelit-belit dan saya berharap paparan saya bisa dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.